Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yahmi Nyanto Channel, dimana saja berada, jumpa lagi dengan saya di Yahmi Nyanto Channel. Baik sahabat Yahmi Nyanto, dimana saja berada, kita masih dalam episode mencari bibit sawit, ya, bibit sawit cabutan ataupun gratisan. Jadi mencari bibit sawit gratisan tidak hanya di area perkebunan kelapa sawit atau pohon karet ya sahabat, tapi bisa juga didapatkan dari di pinggiran jalan besar ya, ataupun jalan-jalan yang sering dilalui oleh truk-truk ya, truk-truk pengangkut tandan sawit ya. Biasanya kalau melintasi jalan ini ya di wilayah Deli Serdang, biasanya truk-truk pengangkut biji sawit ya, biasanya over kapasitas. Jadi banyak sekali biji-biji sawit yang berjatuhan ya, apalagi di jalan sekitar sini yang saat ini kita jadikan background ya. Bahwasanya di sini juga jalan kurang bagus, sehingga banyak biji-biji sawit yang berjatuhan ya, yang berasal dari truk-truk yang mengangkat tandan sawit segar ya. Karena rata-rata truk-truk yang mengangkat tandan sawit segar untuk menuju ke pabrik biasanya over kapasitas, sehingga kalau melalui jalan ini pasti banyak butiran-butiran sawit ya berjatuhan, sehingga pada akhirnya biji sawit itu pasti tumbuh di seputaran jalan ini, ataupun di pinggiran jalan ini, ataupun di seputaran paret yang ada di jalan ini ya. Baik sahabat, mari kita ikuti bagaimana, apakah benar ada kita menjumpai bibit sawit di seputaran jalan ini. Mari kita ikuti, mari kita ikuti liputannya ya. Oke sahabat Yahmi Nyanto Channel, dimana saja berada, dalam hal mencari bibit cabutan atau bibit gratisan ya sahabat, banyak cara sahabat ya. Kita bisa menelusuri sepanjang jalan ya, terutama jalan-jalan yang selalu dilalui oleh truk-truk pengangkut sawit ya. Biasanya truk-truk pengangkut sawit ini kalau di daerah Deli Serdang ini selalu over kapasitas ya, sehingga sering berjatuhan bibit-bibit sawit atau butiran-butiran sawit. Dan biasanya yang jatuh itu biji sawit yang bagus ataupun yang besar, yang gemuk ya. Kita lihat sahabat ya, ini di jalan besar Galang ya, di Serdang Sumatera Utara. Arah ke sana ada pabrik ya, ada pabrik kelapa sawit. Kemudian di baliknya pun juga ada pabrik kelapa sawit. Jadi di sini banyak pabrik kelapa sawit penghasil minyak goreng atau CPO sahabat ya, di dalam Serdang. Jadi rata-rata kalau di sini sahabat, truk-truk pengangkut sawit selalu over kapasitas, sehingga banyak butiran sawit yang berjatuhan. Dan jikalau berjatuh pasti dia akan tumbuh ya. Kita lihat sahabat ya, ini di depan kita ada ini ada yang jatuh, kita lihat sahabat. Nah ini kita lihat sahabat, ada yang jatuh. Nah ini ya, nah ini sahabat, nah ini jadi ini ada lagi di sana. Jadi biji-biji sawit ini jatuh ini udah jelas pasti bagus ya kan. Nah ini jatuh dia, nah ini jatuh. Nah ini nanti
pasti akan tumbuh, dia lama-lama akan tumbuh ya. Kalau diadakan penyapuan atau pembersihan lahan pasti akan tumbuh, dan biasanya di samping-samping ini banyak pertumbuhan pohon sawit atau bibit sawit ya sahabat. Nah, mari kita telusuri bagaimana, apakah benar ada pohon sawit yang tumbuh di seputar ini. Mari kita telusuri jalannya. Nah, lihat sahabat. Nah, ini kan adalah salah satu truk membawa tanah sawit segar ya. Tinggal lihat sahabat. Nah, over kapasitas kan sahabat. Jadi di sini rata-rata truk-truk yang membawa biji sawit hasil perkebunan rata-rata over kapasitas ya. Lihat sahabat. Nah, jatuh sahabat kan. Nah, jatuh sahabat. Satu gelodong jatuh. Di sini jalan jelek sahabat. Ya sahabat. Ada yang jatuh mas, satu. Ada yang jatuh satu. Jatuh satu. Baik sahabat, kita lihat kayaknya ada satu nih sahabat ya. Pohon sawit atau bibit sawit yang tumbuh di seputaran jalan ini sahabat ya. Nah, ini dia. Ya kan betul sahabat. Ya. Dan ini di sini pun ada juga bibit butiran sawit jatuh ini sahabat. Nah, kemudian ini dia sahabat, ada kan sahabat. Nah, kita jumpai bibit pohon sawit ya, udah jelas. Nah, ini adalah bibit pohon sawit gratisan yang bisa kita ambil di pinggir jalan sahabat. Dia pasti kalau kita tanam pasti berbuah. Kita lihat sahabat ya, nampak cikal bakalnya sahabat. Nah, ini adalah proses alami. Jadi bibit sawit yang jatuh dari truk-truk itu biasanya lama-kelamaan nantinya pasti akan tumbuh di seputaran jalan ini. Dan ini adalah satu contoh bahwasanya sudah ada yang tumbuh. Dan ini kalau kita mau menanam sahabat, kita jangan malu-malu ya mengambilnya. Nah, kalau kita mau menanam, coba-coba menanam di rumah, ada lahan-lahan sedikit, kita mau tanam, jangan harus beli. Kita bisa cari di seputaran jalan atau di pinggir jalan, di pinggir jalan ya. Biasanya banyak itu biji-biji yang berjatuhan, dan kemudian biji itu tersebut bisa jadi tumbuh. Contohnya seperti ini sahabat ya. Nah, ini ada satu sahabat ya. Kita jalan lagi sahabat. Benar nggak biji-biji sawit berjatuhan? Nah, ini sahabat ya. Nah, ini jumpa lagi kita. Jadi di sepanjang sini banyak sahabat. Nah, ini dia. Ya, ini dia kan sahabat. Ini biji sawit berjatuhan banyak sih sahabat. Nah, jadi mencari bibit sawit pun tidak harus di ini ya. Bibit sawit, mencari bibit sawit berkualitas tidak harus di area perkebunan karet ya. Di pinggir jalan juga banyak sahabat ya. Terutama di jalan yang sering dilalui oleh truk-truk pembawa atau pengangkut hasil bumi ya, ini biji sawit ya. Kalau di wilayah Deli Serdang ini rata-rata truk-truk pengangkut sawit over kapasitas, sehingga banyak biji-biji sawit yang berjatuhan, dan nanti pada akhirnya biji sawit itu pasti akan tumbuh di seputaran paret ya. Ini sahabat. Nah, ini dia, lihat lagi ya. Ya kan sahabat, ini biji sawit ya. Ya, di sini banyak sekali biji-biji sawit bertebaran sahabat, berjatuhan ya. Udah jelas nantinya pasti biji-biji sawit ini akan tumbuh ya. Lambat laun dia akan tumbuh dan akan jadi bibit.
Jadi bagi sahabat yang ingin mencari bibit gratisan, tidak harus di areal perkebunan ataupun di areal hutannya, tapi di pinggir jalan pun bisa sahabat temukan, terutama di daerah atau di jalan-jalan yang sering dilalui oleh truk pengangkut biji sawit. Kalau di wilayah Deli Serdang sudah tidak asing lagi nih sahabat ya, truk-truk penghasil sawit di wilayah Deli Serdang ini rata-rata kapasitas, dan kemudian jalan di sini kurang bagus ya, jalannya kurang bagus sehingga sawit-sawit yang diangkut banyak yang berjatuhan ya, biram sawitnya banyak yang berjatuhan, sehingga nantinya biji sawit itu akan tumbuh ya, lambat laun akan tumbuh dan akan bisa kita jadikan sebagai bibit gratisan ya, atau bibit cabutan ya sahabat ya. Oke. Baik sahabat, kita jumpai lagi nih ya, ada bibit masih muda. Nah, ini dia sahabat deh. Nah, ya kan sahabat. Nah, ini persis di pinggir jalan sahabat ya. Ya seperti tadi sahabat. Di pinggir-pinggir jalan ini banyak bibit-bibit sawit yang berkualitas ya. Jadi kita mencari bibit berkualitas yang gratis ya, jangan malu-malu ya. Kita harus mencari dan tidak harus di areal perkebunan kita mencarinya. Jadi di pinggir jalan pun bisa kita cari. Karena apa? Karena di pinggir jalan ini sering terutama di jalan-jalan yang sering dilalui oleh truk pengangkut sawit, biasanya banyak biji sawit yang berjatuhan. Ini ya sahabat ya, kita lihat ada 3 pohon ya. Nah, dan terbukti bahwasanya di pinggir jalan ini banyak juga calon-calon bibit sawit yang berkualitas. Nah, ini lagi sahabat, masih kecil ya kan sahabat, bibit sawit ya masih kecil. Jadi kalau kita ingin menanam bibit sawit, jangan pusing-pusing sahabat. Kalau nggak ada dana ya untuk menanam bibit sawit, jangan pusing-pusing. Kita bisa mencarinya secara gratis selain di areal perkebunan, juga kita bisa mencarinya di pinggir-pinggir jalan seperti yang kita telusuri ini sahabat ya. Jadi di wilayah Deli Serdang ini banyak sekali biji-biji sawit berjatuhan, terutama pada musim-musim panen ya. Jadi biji-biji sawit yang berjatuhan pasti akan nantinya akan tumbuh dan bisa menjadi bibit berkualitas. Lihat sahabat, ini dia. Jadi di sini sangat banyak sekali sahabat ya, biji-biji sawit yang berjatuhan, yang tentunya berasal dari truk-truk pengangkut sawit. Ini dia. Dan nantinya biji-biji sawit yang berjatuhan ini pada akhirnya akan tumbuh di seputaran pinggiran jalan ini sahabat, dan bisa kita jadikan satu bibit. Nah, ini dia contohnya sahabat. Nah, ya, tumbuh dia. Jadi kalau kita mencari bibit sawit, tidak harus di areal perkebunan ataupun di area-area hutan ya, tapi bisa kita cari di pinggir-pinggir jalan seperti ini sahabat. Lihat sahabat ya, nah ini ya, ya berjatuhan dia sahabat. Itu dia, ada lagi. Jadi udah jelas nantinya pada akhirnya bibit-bibit sawitnya jatuh ini pasti akan tumbuh, dan ini dia. Dan akan menjadi bibit sawit yang berkualitas.
Nah ini sahabat, kita lihat, sudah jelas sahabat ya. Ini adalah pohon sawit ya. Ini adalah bibit pohon sawit yang sudah agak besar. Sudah jelas sahabat ya. Ini adalah pohon sawit ya, ditumbuhi dengan kacang-kacangan. Baik sahabat Jahmianto Channel di mana saja berada, kita dalam hal mencari bibit sawit yang gratisan ya. Seperti saya katakan sebelumnya, bahwasanya mencari bibit sawit gratisan tidak hanya di dalam ataupun di areal perkebunan, baik perkebunan sawit ataupun perkebunan karet, namun bisa didapatkan di pinggiran-pinggiran jalan ya, di seputaran jalan-jalan lintas ya. Biasanya jalan-jalan tersebut sering dilalui oleh truk-truk pengangkut hasil bumi, yaitu biji sawit, untuk menuju ke suatu pabrik ya. Dan rata-rata di wilayah Deli Serdang, terutama di daerah jalan galang besar ini, truk-truk pengangkut sawit selalu kapasitas, sehingga banyak biji-biji sawit yang jatuh atau berserakan di jalan, dan akhirnya jatuh ke sisi kiri, dan kemudian pada akhirnya biji sawit pun tumbuh, dan biji sawit tersebut pasti bagus, dan jikalau dijadikan bibit, insya Allah akan menjadi akan berbuah ya sahabat. Mari kita telusuri. Nah ini sahabat ya, kita telusuri, benar nggak? Nah ini kan sahabat ya. Nah ini ya, satu ya. Ya jelas sahabat, di pinggir jalan sahabat ya. Nah, banyak mobil lintas. Nah ini lagi sahabat. Nah ya kan sahabat. Nah ini biji-biji sawit yang jatuh ini. Nah, mungkin karena ini ya dicampakkan sama orang, jadi bisa tumbuh di sisi pinggiran jalan raya ya. Baik sahabat, ini kita juga di sisi kiri jalan galang besar ya. Kita lihat sahabat, apakah benar ada tumbuh bibit sawit. Kita lihat sahabat. Nah itu dia sahabat. Nah ya kan. Nah itu dia ya, agak di sisi paret ya. Ya karena ini jalannya agak tinggi, kemungkinan begitu jatuh dia langsung tercampak ke sisi paret. Nah itu dia. Nah ya kan sahabat, itu dia ya kan. Nah itu dia ya sahabat, cantik bibitnya sahabat ya, nampakkan. Nah nanti kita ambil sahabat ya. Oke. Baik sahabat Jahmianto Channel di mana saja berada, bahwasanya kita mencari bibit sawit ya. Apakah bibit sawit itu ada apa tidak, benar atau tidak? Ternyata kita lihat bahwasanya bibit sawit di pinggiran jalan ternyata ada ya. Ini dia salah satunya, ini dia, karena ini jalannya tinggi, kemungkinan begitu jatuh sawit dari truk langsung tergelincir jatuh ke bawah. Nah ini dia sahabat, kita lihat. Nah ya ya kan sahabat. Nah, bibitnya nampak ya kan. Nah itu dia. Nah nanti kita ambil sahabat ya, udah agak besar lumayan. Ada lagi sahabat ini. Nah ini di pinggiran jalan, lihat sahabat, jalan kan, ini jalan kan. Nah ini jalan, dan ini pinggirannya sahabat, di paretnya. Nah itu dia. Nah ya sahabat, betul kan. Nah di pinggiran jalan juga, atau di parit-parit pinggiran jalan juga ada bibit sawit yang berkualitas. Jadi kita mencari bibit, jikalau kita tiada dana atau tidak ada modal, kita bisa cari di wilayah pinggiran jalan yang biasanya truk-truk lewat melintas jalan tersebut, dan pasti akan ada bibit-bibit sawit yang tumbuh. Contohnya ini sahabat ya. Nah ini dia. Ada satu bibit di dalam paret, nanti kita ambil ya. Kemudian ini satu lagi besar sahabat. Wah
Ya kan sahabat? Baik sahabat Yahmianto Channel di mana saja berada, hingga sampai di sini sahabat jumpa kita kali ini. Jangan lupa sahabat, bagi yang belum subscribe, silakan bantu subscribe dengan di channel ini ya sahabat ya. Ya, karena kata-kata Ustadz bahwasanya kalau kita membantu subscribe di salah satu channel YouTube, kita akan diberikan pahala ya, berupa pahala amal jariah ya, walaupun pahalanya sedikit, namun pahalanya tidak ada berhenti ya. Kemudian di samping gratis ya, kita mendapatkan ilmu-ilmu dari channel tersebut. Ya baik sahabat, hingga sampai di sini dulu di video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.